Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan mereview salah satu medium duty truck keluaran dari Mitsubishi, yaitu FN517 ML2K ya. Jadi mobil ini mobil 10 ban atau tronton yang berpenggerak 6x2. Modelnya model lama atau model Maruti ya. Jadi mobil ini sudah tidak diproduksi lagi ya teman-teman ya, artinya sudah discontinue atau boleh dibilang disontek mati. Cuma tidak usah khawatir, untuk spare part dan lain sebagainya tetap dijamin ada ya, karena mobil ini sudah lumayan banyak yang diproduksi dan sudah dipasarkan ya, dan sudah digunakan di mana-mana ya. Jadi nanti akan kita ulas ya, ini karena edisi terakhir ya, jadi teman-teman biar tidak lupa ya. Ini Mitsubishi FN517 ML2K ya. Kita lihat pertama nih stikernya 6x2, artinya berpenggerak 6x2 ya, bukan double gardan. Emblem 3 berlian ya, merah marun, stiker 220 PS, turbo intercooler ya, artinya mesin ini 220 PS. Lampu sen persis di sudut ya, agak nongol, jadi bisa dilihat dari sisi kiri dan dari depan. Lampu utama model kotak ya, atau petak. Mitsubishi Fuso ini ada di tengah grill ya. Sudut bumper menggunakan bahan plastik. Untuk bumpernya sendiri bagian tengahnya menggunakan plat besi, sudah dilengkapi dengan fog lamp yang berwarna kuning berbentuk persegi panjang. Ini kalau kita lihat sebenarnya cabin ini lumayan bagus ya. Bahkan banyak teman-teman yang lebih suka model ini ya dibandingkan dengan yang Factor, karena lebih kokoh, lebih keker dan lebih perkasa ya. Kita coba lihat untuk door trim ya. Untuk pintu ini menggunakan bahan hardboard ya, sudah dilengkapi dengan speaker, handle pintu, ini putaran untuk pembuka kaca yang masih manual. Ada handle lagi untuk pegangan saat kita naik ya, atau mengakses ke dalam cabin. Lumayan kuat nih sisi depan dan belakang. Nah ini cabinnya dari tampak samping memang posisinya kalau dilihat lebih kecil sedikit ya jika dibandingkan dengan yang Factor ya. Kita lihat suspensi depannya menggunakan pegas daun ya, dengan shock absorber ya. Ini untuk pelek depan itu ada ring ya, bisa dipakai untuk manjat saat naik. Kita lihat nih ada water separator ya. Untuk snorkel ini di sebelah kiri ya teman-teman ya, biasanya sebelah kanan, jadi ini boleh dibilang anti mainstream ya. Jadi posisi sebelah kiri sudah dilengkapi dengan dash indikator ya, jadi untuk mempermudah melihat tingkat kekotoran filter udara ya, tanpa harus buka rumahnya. Ini kita lihat nih water separatornya, jadi untuk menyaring kandungan air ya, supaya tidak masuk ke ruang bakar, tidak menyebabkan korosi ya. Jadi untuk sasis di Mitsubishi Fuso yang model lama ini ada reinforce ya, posisi di atas sasis ya. Baut telinganya posisi ada di atas ya, sangat mengganggu karoserinya ya saat pemasangan. Ini tutup tangki bahan bakar menggunakan anak kunci yang sama dengan kunci yang di mobil ya, kunci utama ya. Kita lihat suspensi belakang. Ini mohon maaf, ini untuk gardan ya, jadi ini single gardan yang berpenggerak hanya yang bagian depan. Untuk belakang ini tanpa penggerak ya. Untuk final gear rasionya 6.666 ya. Ini kelihatan tuh 6.666 ya. Itu kita lihat sekarang untuk suspensinya menggunakan pegas daun ya. Jadi menghadap ke bawah ya, atau boleh dibilang bugi dengan trunion. Kita lihat peleknya sekarang. Sebelum pelek ini ke profil ban dulu ya. Jadi menggunakan ban 1000 ya. Ban 1000, remnya 20 ya, 16 play rating. Peleknya menggunakan 10 baut stud ya. Kita lihat dari sisi belakangnya, ini tanpa kamera mundur ya teman-teman ya. Ini reinforce yang
di atas sasis ya. Untuk sasis sendiri ketebalan sekitar 8 mili ya. Jadi di Mitsubishi hampir semua sasis atau frame-nya itu lurus ya, tidak ada belokan di ujung depan ya. Beda dengan kompetitor ya, seperti Hino. Menggunakan remnya ini masih hidrolis ya, air over hidrolis. Kita lihat untuk tangki udaranya ya. Ini tangki udara. Karena mobil ini masih sistem air over hidrolik ya, jadi masih menggunakan tangki udara dan minyak rem ya. Jadi kombinasi antara tekanan angin dengan minyak rem. Ini master remnya. Ada 2 ya teman-teman ya. Untuk sisi depan dan belakang. Minyak rem jadi terlihat dengan jelas. Ini, nah ini kalau kita urut ini aliran minyaknya ya. Jadi yang belakang ini yang kecil ya, ini yang minyak ya teman-teman ya. Jadi kita urut itu sampai ke tromol ya. Lanjut kita lihat untuk interior cabin ya teman-teman ya. Jadi untuk setirnya ini sudah bisa teleskopik ya, itu bisa manjang ya. Hanya 2 palang, agak besar ya ukurannya. Rasanya sih lebih besar ya jika dibandingkan dengan Factor ya. Apa karena kurus saja ini jadi kelihatan gede ya. Ini untuk transmisinya 6 speed maju dan 1 mundur ya. Kalau kita lihat tuh panjangnya sampai ke dasar lantai ya. Jadi modelnya memang berbeda ya dibanding dengan Factor. Kita lihat dashboardnya. Ini modelnya juga sudah lama tidak pernah berubah. Jok penumpang dan ini maaf, ini yang paling belakang ini untuk matras ya, untuk tempat tidur sopir cadangan ya. Kalau saat istirahat, plafon. Ini lampu cabin ya, ada 2 ya. Sekali pencet langsung nyala dua-duanya. Seperti ini. Ini nyala langsung dua-duanya ya. Audio ada di sisi atas driver ya. Ini kisi-kisi untuk AC atau blower ya. Sun visor polos, tidak ada cermin. Jadi mobil ini sudah dilengkapi dengan blower ya, tapi belum AC. Jadi kalau untuk yang mobil lama ini untuk akomodasi ya atau tempat penyimpanan sangat minimalis ya, sedikit sekali ya jika dibandingkan dengan Factor yang banyak sekali. Jadi ini sangat ringkes sedikit. Lanjut kita akan lihat mesinnya ya teman-teman ya. Jadi untuk mesinnya menggunakan mesin 6D16 3A T2 ya, mesin diesel turbo 4 langkah 6 silinder ya, berbendingin air, injeksi langsung atau direct injection, sudah menggunakan turbo intercooler ya. Untuk kapasitas silinder 7545 cc ya, dan diameter langkah 118 kali 115 mm ya. Artinya ini diameternya lebih besar ya, 118 mm berbanding langkahnya hanya 115 mm ya. Jadi boleh dibilang ini karakternya overbore ya. Overbore itu biasanya untuk torsinya kurang ya, kalah besar jika dibandingkan dengan yang model overstroke ya, yang bisa menghasilkan tenaga maksimum 220 PS di 2800 rpm ya, dan torsi maksimumnya 65 km di 1400 rpm ya. Jadi mesin ini sangat responsif ya. Jadi untuk mesinnya ini mesinnya model lama ya. Kalau kita lihat karena air intake-nya ada di sisi kiri, makanya banyak saluran udara ya yang bentuknya seperti ini, rumit ini, jadi dari kiri ke kanan ya. Tuh kalau kita lihat, kalau yang air intake-nya di sebelah kanan sebenarnya lebih praktis ya, nggak sepanjang atau serumit seperti ini ya. Ini kalau kita lihat, jadi kalau untuk mesin masih diimport langsung ya dari Jepang ya, bisa kita lihat tuh.
Jadi itu aja teman-teman, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat, dan jangan lupa support terus channel ini dengan subscribe, like, comment, and share ya. Terima kasih.